Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kepribadian guru. Adapun anggota dari kelompok 5 yang pertama ada Kanisa Raihan Maharani dengan MPM 2050649, Helen Ananda Sahudin 2050655, Dinda Akmalia Algifari 2050669. Pengertian guru dan kepribadian guru. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 13, guru juga disebut tenaga pengajar adalah tenaga pendidik yang khusus dengan tugas mengajar yang pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah disebut guru, dan para penjenjang pendidikan tinggi disebut dosen. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan guru dan pendidikan menengah. Kepribadian guru ini dipahami dengan baik oleh berbagai pihak dalam rangka untuk mendapatkan pemahaman dan potret yang jelas tentang sosok guru yang diidealkan dan diidamkan oleh semua komponen. Bagi guru, kejelasan tentang sosok guru ini akan mempermudah dirinya untuk mengembangkan potensi kepribadian positifnya. Lewat berbagai strategi dan pendekatan, bagi pimpinan lembaga pendidik, potret guru ideal ini bisa bermanfaat untuk membuat kebijakan lembaga dan penyusunan program kerja, di antaranya program untuk mengembangkan kepribadian guru. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian guru yang pertama ada keadaan fisik. Setiap manusia mempunyai keadaan fisik yang berbeda dari orang lain. Perbedaan fisik anak menimbulkan perbedaan perlakuan dari orang sekitarnya. Anak yang fisiknya lemah cenderung melindungi secara berlebihan, sehingga tubuh menjadi pribadi yang tidak berani mencoba hal-hal baru. Yang kedua, lingkungan fisik atau geografis. Lingkungan fisik seperti perbedaan, kesuburan, tanah, dan kekayaan alam akan mempengaruhi kepribadian penduduknya. Yang ketiga, kebudayaan. Setiap kebudayaan menyediakan seperangkat norma sosial budaya yang berbeda dari masyarakat lain. Dan yang keempat, pengalaman kelompok. Melalui pergaulan kelompok, seorang akan menilai dirinya sesuai dengan nilai kelompoknya. Pembentukan kepribadian dipengaruhi nilai kelompok masyarakatnya. Contohnya, individu mendapatkan pengalaman dari teman-teman sebaya atau teman permainan. Yang kelima, ada pengalaman unik. Perbedaan kepribadian terjadi karena pengalaman yang dialami seseorang itu unik dan tidak ada yang menyamai. Secara besarnya, faktor-faktor yang mempengaruhi guru profesional antara lain yang pertama ada status akademik, pengalaman belajar, dan mencintai profesi sebagai guru. Saya Dinda Akmalia Algifari dengan nomor pokok mahasiswa 205060069. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang guru. Pendidikan selalu berkenaan dengan upaya pembinaan manusia, maka keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada unsur manusianya. Salah satu unsur manusia yang menentukan kualitas pendidikan adalah tenaga pengajar atau yang biasa disebut pendidik atau guru. Faktor yang termasuk mempengaruhi keberhasilan pendidikan, yakni kepribadian guru tersebut. Peranan guru dan betapa berat tugas serta tanggung jawabnya, terutama tanggung jawab moral untuk ditiru, yakni ditiru perbuatan atau kelakuannya. Di rumah, mereka menjadi tumpuan kesejahteraan keluarganya. Di sekolah, mereka menjadi tata tertib kehidupan sekolah, yaitu pendidikan atau pengajaran bagi murid-muridnya. Dan di dalam masyarakat, biasanya mereka ini dijadikan teladan. Berikut ini beberapa kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, kepribadian yang mantap, stabil, dan dewasa. Guru harus memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dan dewasa agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sangatlah penting, karena
Banyak masalah pendidikan yang disebabkan oleh faktor kepribadian guru yang kurang mantap, stabil, dan dewasa. Kondisi kepribadian tersebut yang dapat membuat guru melakukan perbuatan yang tidak baik, sehingga membuat guru tidak profesional dan merusak citra dan martabat guru. Yang kedua, yakni kepribadian disiplin, arif, dan berwibawa. Banyak peserta didik yang berperilaku tidak baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat, melanggar peraturan, dan banyak perbuatan yang bertentangan dengan moral siswa. Dan ini adalah salah satu faktor yang didasari oleh kedisiplinan, kearifan, dan kewibawaan. Siswa haruslah mampu berperilaku disiplin, arif, dan berwibawa. Guru sangat penting dalam peningkatan kedisiplinan, arif, dan kewibawaan siswa. Semua itu haruslah diawali dari perilaku guru tersebut, karena guru sebagai contoh bagi siswanya di sekolah. Apabila guru berperilaku yang tidak disiplin, maka siswa pun dapat melakukan hal yang sama seperti guru tersebut. Yang ketiga, kepribadian yang menjadi teladan bagi peserta didik. Guru merupakan teladan bagi peserta didik dan harus mampu bertanggung jawab dalam membentuk siswa menjadi lebih baik. Perilaku guru sangat mempengaruhi peserta didik, tetapi peserta didik harus mampu mengembangkan potensi dalam dirinya, dan gurulah yang memfasilitasi dan mengarahkan peserta didik sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing. Yang keempat, kepribadian yang berakhlak mulia. Guru harus berakhlak mulia karena guru adalah penasehat bagi peserta didik. Guru adalah orang tua bagi peserta didik ketika di sekolah. Guru juga harus mampu membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Semakin efektif guru membantu memecahkan masalah, maka semakin besar pula kepercayaan peserta didik terhadap guru tersebut. Oleh karena itu, guru haruslah memiliki akhlak yang mulia. Yang kelima, kepribadian sopan, santun, dan sabar. Guru dalam memberikan contoh dan memberikan pendidikan kepada peserta didik harus memiliki kepribadian yang sopan, santun, dan sabar. Guru harus menghadapi peserta didik dengan penuh kasih sayang, sehingga mereka akan merasa lebih nyaman dalam mengikuti pembelajaran di sekolah dan akan membawa dampak yang positif bagi mereka untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya. Yang keenam, kepribadian yang bertanggung jawab dan berjiwa sosial. Guru harus memiliki rasa bertanggung jawab dan berjiwa sosial dalam mengajar dan mengembangkan pembelajaran di sekolah. Guru harus bertanggung jawab terhadap tugasnya dan juga menjalankan kode etik sebagai guru. Guru pula harus mampu berjiwa sosial, mampu berhubungan baik dengan peserta didik, warga sekolah, orang tua, maupun lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu kepribadian yang saling menghormati dan menghargai. Guru harus mampu memberikan contoh kepada peserta didik dengan saling menghormati dan menghargai. Guru harus menghormati para guru maupun atasannya dan juga menghargai peserta didik. Begitu pula peserta didik harus mampu mengikuti perilaku gurunya untuk berkepribadian yang dapat saling menghormati dan menghargai. Saya akan menjelaskan metode-metode yang digunakan dalam pengukuran kepribadian. Melakukan pengukuran terhadap kepribadian seseorang bertujuan untuk dapat mengetahui corak kepribadian secara pasti dan terperinci. Dengan mengetahui corak atau tipe kepribadian seseorang, berarti pengalaman kita terhadap dirinya menjadi lebih sempurna, sehingga proses pendidikannya dapat disesuaikan dan lebih lancar. Cara mengukur atau menyelidiki kepribadian ada bermacam-macam, antara lain, yang pertama yaitu observasi. Observasi merupakan menilai kepribadian dengan cara mengganti atau memperhatikan langsung tingkah laku serta kegiatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, terutama dari sikapnya, caranya, berbicara, kerja, dan juga hasilnya. Lalu yang kedua yaitu wawancara. Wawancara merupakan proses menilai kepribadian dengan mengadakan tatap muka dan berbicara dari hati ke hati dengan orang yang dinilai. Agar diperoleh hasil yang lebih murni, sebaiknya wawancara itu dilakukan dengan cara santai. Karena dengan cara inilah suasananya akan menjadi lebih akrab, pembicaraan menjadi saling terbuka, sehingga sesuatu yang diperlihatkan dan dikatakan orang yang diinterview adalah murni. Lalu yang ketiga, tes proyektif. Cara lain untuk mengatur atau menilai kepribadian adalah dengan menggunakan tes proyektif. Orang yang dinilai akan memprediksikan dirinya melalui gambar atau hal-hal lain yang dilakukannya. Tes proyektif ini pada dasarnya memberi kesempatan atau peluang
kepada orang yang dites untuk memberikan makna atau arti atas hal yang disajikan, tidak ada pemaknaan yang dianggap benar ataupun salah. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu inventory. Inventory adalah sejenis kuesioner atau pertanyaan tertulis yang harus dijawab oleh responden secara singkat ataupun ringkas. Biasanya mengisi kolom jawaban dengan tanda cek. Kuesioner ini mirip wawancara terstruktur, dan ia menanyakan pertanyaan yang sama untuk setiap orang. Dan jawaban biasanya diberikan dalam bentuk yang mudah dinilai dan juga seringkali menggunakan bantuan komputer. Penjelasan yang selanjutnya yaitu mengenai kepribadian yang harus dimiliki oleh guru profesional. Kepribadian seorang guru merupakan titik tumpu sebagai penyimbang antara pengetahuan mengenai pendidikan dan keterampilan melaksanakan profesi sebagai pendidik, terutama dalam bidang pembelajaran. Merujuk pada karya Kapanaj, Michelle E. tahun 1982. Dalam bukunya Counseling Experience, a Theoretical and Practical Approach, ada 12 kualitas kepribadian yang harus dimiliki oleh guru profesional, yaitu yang pertama adalah self-knowledge atau pengetahuan mengenai diri sendiri, yaitu seorang guru harus mengetahui tentang dirinya sendiri, apa yang sedang dilakukan, permasalahan apa yang sedang dihadapi, dan persoalan apa yang sedang dihadapi oleh siswanya. Yang kedua ada kompetens atau kecakapan. Seorang guru ini harus memiliki kualitas fisik, intelektual, emosional, sosial, dan moral yang penting untuk dapat membantu klien. Kemampuan ini sangat penting bagi seorang guru. Siswa menjadi asuhannya menginginkan dapat hidup lebih efektif dan lebih bahagia. Yang ketiga, kesehatan psikolog yang baik. Seorang guru ini harus jadi model kesehatan psikolog. Mereka harus lebih sehat daripada orang yang mereka temui dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu trustworthiness atau dapat dipercaya. Kepercayaan sangatlah penting bagi seorang guru dengan alasan yang pertama, untuk mendorong orang menjadi dirinya sendiri. Yang kedua, guru tidak akan membocorkan pengakuan yang mereka buat. Dan yang ketiga yaitu ketika siswa mengalami konsistenan, penerimaan, dan kepercayaan seorang guru, mereka akan mencoba untuk lebih percaya kepada dirinya sendiri. Yang selanjutnya yaitu honesty atau kejujuran. Kejujuran yang absolut berarti bahwa seorang guru ini harus transparan dan sejati. Karakteristik ini sangat penting mengingat beberapa alasan. Yang pertama, transparansi memudahkan guru dan siswanya berinteraksi sedekat mungkin. Dan yang kedua, kejujuran ini memungkinkan guru untuk memberikan umpan balik yang belum terpoles. Yang keenam yaitu strength atau kekuatan. Kekuatan ini merupakan titik tengah antara intimidasi dan kelemahan. Hal ini dibutuhkan bagi seorang guru untuk memberi kemungkinan rasa aman bagi siswanya. Para guru memerlukan kekuatan dalam mengatasi serangan psikologis dan manipulasi yang dilakukan oleh siswa. Kekuatan ini dapat menghilangkan anggapan guru sebagai sumber pengacau dalam pikiran siswa. Yang ketujuh yaitu kehangatan. Kehangatan ini mempunyai makna sebagai sesuatu yang baik, perhatian, dan dapat menghibur orang lain. Yang kedelapan yaitu active responsive atau pendengar yang aktif. Guru ini diharapkan mampu secara dinamis terlibat dengan proses pembelajaran. Mendengarkan dengan baik adalah titik tengah antara hiperaktif dan kebingungan, menjadi orang yang pasif dan ngantuk. Bagi seorang guru, kualitas ini sangat penting karena menunjukkan perhatian secara personal dan juga menstimulasi siswa untuk bereaksi secara spontan pada guru. Yang kesembilan itu kesabaran. Kesabaran ini guru dapat membangun situasi yang dapat dikembangkan secara alami tanpa secara prematur memberikan gagasan pribadi, perasaan, atau nilai-nilai. Yang ke-10 yaitu sensitivitas atau kepekaan. Sensitivitas dalam diri guru sangat penting
karena mereka harus berkomunikasi dengan siswa. Yang ke-11, kebebasan. Kebebasan juga membawa seseorang yang sedang berkomunikasi akan lebih merasakan tali persaudaraan yang apabila disertai dengan rasa kebebasan. Dan yang terakhir yaitu kesadaran holistik. Kesadaran holistik guru dalam pembelajaran adalah bahwa guru menyadari keseluruhan orang dan tidak mendekati hanya dari satu aspek saja. Yang selanjutnya yaitu ketegangan dalam profesi keguruan. Menurut Nasution, profesi guru ini memiliki ketegangan yang disebabkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, tiap pekerjaan mengandung aspek-aspek yang dapat menimbulkan ketegangan. Apakah pekerjaan diplomat, penerbang, sopir, atau dokter maupun guru. Ketegangan itu tidak hanya ditentukan oleh sifat pekerjaan, tetapi juga bergantung pada orang yang melakukannya. Ketegangan ini timbul akibat hambatan untuk mencapai kepuasan yang dicari oleh individu atau dari kedudukannya. Yang kedua, gaji pekerja atau pegawai pada umumnya tidak tinggi bila dibandingkan dengan gaji di negara maju atau dibandingkan dengan guru di Malaysia atau di Singapura. Yang ketiga, mengenai status guru di dalam masyarakat, dapat kita selidiki pendapat banyak orang. Guru ini banyak berasal dari golongan rendah atau menengah ke rendah dan memandang jabatan sebagai guru sebagai jalan untuk mendapatkan status yang lebih tinggi. Status guru ini tidak begitu tinggi dalam mata masyarakat dan tidak begitu jelas bagi guru. Mungkin akan mengecewakan dan dapat mengganggu kestabilan kepribadiannya. Dan yang keempat, otoritas guru ini untuk menghukum atau memberi penghargaan pada murid tidak selalu sama pendapat masyarakat apa yang harus dihargai atau dihukum sehingga dapat menimbulkan suatu ketegangan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.